Thank you bro ya. Jadi untuk malam hari ini kita udah ditentukan topiknya gitu kan. Jadi kita mau bahas Mm-mm. mengenai sektor dan saham yang menarik lah ya di tahun naga kayu begitu kan atau tahun Mm-mm. 2024 Ya, ini gitu kan. ya. Nah, tapi mungkin sebelum kita masuk ke sektor atau saham apa yang menarik, mungkin gue mau tanya-tanya dulu nih sama lo mengenai IHSG kita nih hari ini kan. Mm-mm. Kalau misalnya Mm-mm. Bro ini kan profesional trader, pasti sering banget nih mantengin teknikal ya, analisis kita dari Mm-mm. IHSG gimana. Mm-mm. Ya kan, kalau Mm-mm. misalnya kita lihat dari 14 Februari kemarin nih udah naik hampir 2% nih bro IHSG kan. Hari Senin Mm-mm. kemarin katanya udah dibilang mau koreksi, tapi ternyata masih naik Mm-mm. sedikit. Sekarang Mm-mm. juga naik kan bro ya? Bener ya? Iya nah. Iya, naik, Jadi mungkin naik. udah mulai rawan koreksi banget nih. Tapi gue mau nanya langsung nih sama Mm-mm. profesionalnya atau lu lah yang udah cukup lama di pasar modal. Apa nih Mm-mm. tanggapannya melihat pergerakan IHSG hari ini? Mm-mm. Oke, IHSG sih kalau biasanya memang habis pemilu rally ya. Cuma kalau kita lihat by technical, IHSG ini mendekati level all time high-nya di 7.400 ya. Hmm. Kalau dari view gue sih beberapa hari ke depan sih akan ke arah situ ya, entah minggu ini atau entah minggu depan 74 nih akan dicapai, akan dites, tapi kayaknya di percobaan kali ini nggak akan tembus dulu. Jadi abis kena itu sepertinya akan ada koreksi dulu gitu. Hmm. Baru nanti di percobaan berikutnya bisa berhasil. Tapi untuk kali ini kayaknya belum. Oke, jadi kemungkinan mendekati atau mungkin bakal kena 74, Ya, tapi 74 tidak akan sih melebihi itu kayaknya dulu akan ya. betul Nah, betul 74 sih akan di retest karena sekarang kan closingnya aja udah 7352 ya, jadi cuma 50 ya. poin tuh nggak nyampe 1%. Rasanya sih minggu ini akan dites ya, tapi Nah, kalau based on view gua rasanya kayaknya nggak langsung berhasil ditembus deh. Ya, kayaknya abis hmm, 74 dia akan koreksi dulu beberapa hmm. waktu, baru nanti di percobaan berikutnya akan breakout dari 7.400. Abis itu ya IHSG rally ya, seperti biasanya kalau pilpres itu kan penuh dengan optimisme baru, Ya. biasanya rally ya, dan memang kondisi globalnya juga memang mendukung buat rally ya. Kalau kita lihat Amerika udah rally terus, udah all time high terus. Oke, 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 oke. Pas banget nih kalau misalnya kita ngomongin mengenai sentimen nih, kira-kira ada sentimen-sentimen apa aja nih, Bronik yang lu lagi pantengin juga gitu, atau mungkin yang juga menjadi perhitungan lu juga lah, atau nggak masuk ke dalam faktor lu juga untuk menentukan strategi trading lu nih, yang mungkin bisa di-share sama teman-teman yang nonton malam hari ini nih. Kira-kira ada sentimen apa aja sih bro yang bisa kita lihat? Oke, kalau sentimen sih yang nomor satu ya tetap ya Fed rate yang tahun ini udah digadang-gadang akan turun 4 kali ya, minimal 1% ya. 4 kali kali 25 basis poin 1%, ekspektasinya seperti itu, makanya saham-saham yang related itu udah naik duluan. Hmm. Tinggal nanti realisasinya kayak gimana tahun ini ya, turunnya bener nggak 4 kali sesuai ekspektasi. Jadi market mungkin akan bergerak tahun ini, ekspektasi udah yang untuk penurunan di tahun depan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, sama stimulus Cina ya. Cina kan ekonominya juga melambat terus dan katanya mau kasih stimulus gede-gedean, ya itu juga akan ada impact-nya buat kita ya, terutama dari sisi komoditas ya, karena Cina kan negara produsen ya, kalau Ya. diinjek produksi jalan ya, kita yang apa penghasil komoditas ya, pastinya harga komoditas bisa terdongkrak. Itu sih dua. Oke, 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 ya betul, setuju banget ya. Jadi ini mungkin teman-teman yang nonton malam hari ini bisa menjadi sentimen yang kita follow up terus ya, karena memang berita itu banyak banget ya. Jadi mungkin dengan mendengar langsung gitu kan beberapa berita ini bisa menjadi mengkurasi lah ya dengan begitu banyaknya berita supaya membantu kita juga nih ya memilih apa make decisions begitu di trading ya atau enggak di investasi di pasar modal. Oke, gue jadi penasaran nih kalau misalnya dari hari Senin bro sampai hari ini, kira-kira strategi lu trading gimana nih bro sekarang? Jadi kita mungkin udah mulai ngomongin mengenai sektor lah. Kira-kira buat lu yang menarik nih gitu ya di minggu ini atau mungkin di ya short term inilah atau kalau mau Q1 juga nggak apa-apa. Kira-kira apa nih bro? Sektor-sektor apa aja nih yang menarik menurut lu nih? Setelah pemilu nih, ayo gimana? Oke, mungkin gue start dari tahunin dulu ya.
ya, kan topik kita Boleh, tahun boleh. naga kayu ya. Ya. Sebenarnya gue pengen bahas dari sisi naga kayu sih, karena naga kayu kan Chinese astrologi ya. Jadi Ah, boleh, boleh sebenarnya banget, bro. kalau kalau boleh gue pengen bahas astrologinya sedikit gitu loh. Boleh, boleh, boleh banget. Boleh ya? Hmm. Oke. Gue mau bahas astrologinya sedikit ya guys, karena naga kayu itu kan sebenarnya astrologi Chinese ya. Chinese astrologi. Astrologi itu ada yang Western, jadi kalau teman-teman tahu perbintangan itu ya, kita yang sering apa lahirnya Aquarius, Capricorn, Pisces dan lain-lain itu kan sebenarnya astrologi juga. Tapi itu astrologinya Western, versinya Western. Nah, versi Chinese tuh ada lagi astrologinya. Kalau kita tahu bintang di Western astrologi itu kan ada 12 ya bintangnya ya. Di Cina juga, di Chinese juga sama, Sio itu ada 12. Jadi Sio itu sebenarnya astrologi, bukan bukan binatang yang diada-adain ya. Jadi dia melambangkan apa astrologi tertentu ya. Nah, kau tahu naga kayu itu kira-kira efek astrologinya apa sih? Nah, gue mau bahas sedikit ya buat teman-teman kalau yang mungkin suka ya. Hari ini gue mau tunjukin ke layar ya. Tapi gue nih nggak ada tripod, jadi gue pegang mungkin agak goyang-goyang, nggak apa-apa Aman, ya. bro. Nah, oke, kelihatan nggak? Eh, Kelihatan ya? kelihatan. Lumayan ya. Oke. Ya. Nah, eh kalau kita ngerti Chinese astrologi, itu kan sebenarnya di Chinese astrologi itu ada namanya 5, ada namanya 5 elemen ya. 5 elemen. Nah, 5 elemen ini itu ada kayu, ada air, ada logam, ada tanah, satu lagi ada kayu, air, api ya. Nah, 5 elemen ini ada 2 siklus. Ada siklus produktif menghasilkan, ada siklus namanya mengontrol. Ya. Nah, produktif tuh gimana? Produktif gini, air itu akan menghasilkan kayu, kebayang ya? Kayu akan menghasilkan api, jadi kayu bakar. Api semua yang dibakar itu jadi tanah, jadi abu. Tanah itu kita nambang logam dari tanah, dan logam kalau dipanasi jadi air, mencair gitu ya. Ini siklus produktif, air menghasilkan kayu, kayu menghasilkan api, api menghasilkan tanah, tanah menghasilkan logam. Siklus yang kedua adalah siklus mengontrol. Jadi air itu mengontrol api. Bayang ya, api kan mati sama air ya. Api itu mengontrol logam, karena logam sama api meleleh kalah. Logam mengontrol kayu, kayu dikapak. Kayu mengontrol tanah, kayu tumbuhnya di atas tanah, dan tanah itu mengontrol air ya, karena air adanya kan di dalam tanah. Nah, ada siklus produktif dan ada siklus mengontrol. Nah, tahun ini tuh kan sebenarnya naga kayu. Naga kayu. Naga itu sebenarnya elemennya tanah ya. Jadi kalau teman-teman yang belajar Chinese astrologi ya, yang disebut dengan Bazi atau Feng Shui, naga itu elemennya tanah, pastinya tahu. Nah, jadi sekarang kita itu di tahun naga kayu itu sebenarnya elemennya tanah dan kayu. Ya, nah kita cari di sini. Ini tanah, ini kayu. Dia nggak ada hubungan langsung. Di sini, ini tanah, ini kayu. Ada hubungannya ya. Jadi kayu mengontrol tanah. Kayu mengontrol tanah. Nah, di sini tuh kayak ada kehilangan energi atau menerima energi. Jadi kalau kayak begini berarti air ini kehilangan energi. Kalau air ketemu kayu, air kehilangan energi, kayu terima energi. Ini juga sama. Kalau air ketemu api, air kehilangan energi, api dapat energi. Ya, jadi kalau kayu ketemu tanah, kayu kehilangan energi, tanah dapat energi, gitu ya. Jadi tahun ini tanah itu yang dapat energi. Jadi semua yang sektor-sektor berbau tanah, jadi beda ya, sektor IHSG sama sektornya astrologi beda ya. Sektor-sektor yang berbau tanah itu tahun ini akan dapat dukungan semesta ya. Dukungan semesta itu bukan Indo semesta ya, bukan MG ya. Semesta. Biasanya ada kebijakan-kebijakan atau ada kejadian-kejadiannya yang akan mendukung dengan sektor tanah ini. Saya contohnya kayak gini, waktu 2020 itu kan kita ada pandemi ya, dan sektor-sektor kesehatan itu melambung. Nah, itu kira-kira dukungan semesta tuh kayak gitu. Jadi itu dukungan semesta untuk sektor kesehatan, kayak gitulah ya. Jadi tahun ini mestinya ada dukungan semesta untuk sektor tanah. Nah, sektor tanah ini ngomong bicara apa? Ini properti ya, kemudian konstruksi, kemudian tambang ya, tambang juga menggali tanah. Nah, cuma tambang ini nanti tergantung yang ditambang apa. Jadi di dunia modern ini
elemen itu nggak cuma satu biasanya, ya. Jadi elemen itu udah mix. Kan. Nah, ini properti, konstruksi, tambang ini semuanya tanah ya. Ada juga perayaman ya, poultry itu juga tanah. Semen juga tanah ya. Bayang ya, kira-kira sektor-sektor apa? Dari sudut pandang astrologinya ya. Nah, bener nggak sih? Kira-kira kayak gini. Nah, coba kita lihat yang tahun lalu ya. Untuk kira-kira teman-teman punya gambaran atau untuk pembuktian. Tahun lalu itu elemennya adalah kelinci air. Ada kelinci, kelinci air. Kelinci ini elemennya kayu. Ya, jadi ini air menghasilkan kayu. Air menghasilkan kayu. Jadi air negatif, kayu yang positif. Nah, kalau teman-teman lihat yang sektor kayu, kemarin itu ada satu momen di mana sektor kayu itu naiknya lumayan tinggi ya. Contohnya misalnya kayak INKP, Tekim, ada rokok ya, WIM, sektor kayu itu semua yang tumbuh dari tanah. Itu nanti kalian teman-teman perhatiin tahun kemarin ada satu momen di mana mereka bisa naik tinggi. Memang mereka akhirnya turun lagi karena di satu tahun itu bintangnya banyak ya. Jadi kayak misalnya Aquarius, Capricorn, model-model gitunya banyak. Jadi dia akan naik di saat-saat bintangnya mendukung dia. Kalau nggak mendukung dia ya nggak. Tapi kalau saat ketemu bintang yang mendukung dia, dia naiknya kencang. Makanya teman-teman kalau lihat INKP, Tekim, WIM itu ada momen yang naiknya kencang. Ya, itu tahun kemarin. Nah, gimana dengan tiga elemen lainnya? Misalnya ini, misalnya logam ya, contoh ya, ini elemen logam. Tadi dari siklus 5 elemen, logam, kalau ketemu air, itu kan logam jadi air ya. Jadi logam ini minus. Logam ketemu kayu, logam ini mengontrol kayu. Jadi kayu yang positif, logam negatif. Jadi logam itu 2 negatif tahun kemarin 2003 ya. Jadi dia tidak diuntungkan elemennya. Nah, kalian boleh cek tuh saham-saham yang elemennya logam ya kayak Info, tambang-tambang logam, Antam, Tin, sekalian lihat tahun kemarin chartnya kayak apa. Coba ada yang bantu gue lihat ya. Chartnya kayak apa. Itu chartnya semua masuk ke bawah. Oke. Kita sekarang balik ke tahun ini ya, balik ke tahun ini. Nah, tahun ini kan tadi tanah ya. Tanah apa ada properti, ada konstruksi, ada tambang. Ini tuh tadi ada yang nanya properti, Bro. Tambang sama poultry ya. Ini semua tanah ya, semen juga tanah. Nah, gini. Ini kalau based on Chinese astrology, kayu naga kayu ini sektor yang akan diuntungkan di tahun ini ya. Nanti teman-teman tinggal cari aja. Nah, cuman properti itu teman-teman harus cari. Jadi selain mengandalkan astrologi, teman-teman juga harus mengandalkan TA ya. Jadi kalau udah ketemu properti ya dicek ya. Misalnya kalau dari gua sih yang bagus ya CTRA ya. Yang udah bagus tuh CTRA. Kemudian konstruksi kemarin lihat ya PTPP bisa terbang banyak. PTPP itu kan udah lama mati ya, udah lama tidur. Kemarin sempat terbang banyak. Turun lagi ya itu biasa. Dia akan bikin reversal pattern ya. Tambang kemarin teman-teman lihat Inco naiknya kayak kenceng ya. Antam juga udah mulai ada bangun, Tin juga bangun ya, logam-logam ini bangun. Poultry kalau dari chart belum ya. Semen juga udah sempat naik ya. Nah, ini nanti teman-teman tinggal cek aja. Ya properti yang bagus tuh apa? Ya, kan ada CTRA, ada SMRA, ada BSDE ya. Itu nanti dicek by chartnya ya. Memang bukan berarti sektor properti semua sahamnya akan naik, enggak ya. Tapi sektornya akan dapat dukungan semesta. Ya, misalnya case-nya apa? Kalau kita hubungin sama kondisi realnya di luar astrologi ya, kan tadi kita udah bahas, tahun depan kan The Fed akan ngurangin suku bunga ya, digadang-gadang bukan tahun depan, sorry, tahun ini The Fed akan digadang-gadang akan ngurangin suku bunga 4 kali, kita 1%. Jadi nanti BI pun akan punya ruang untuk nurunin suku bunga. Ya, kalau BI nurunin suku bunga, ya ini properti adalah salah satu yang dapat dukungan semesta, dukungan kebijakan. Terus properti juga kan ada pengurangan pajak kalau nggak salah ya, untuk yang di atas pembebasan pajak, untuk di atas 5 miliar atau berapa gitu. Gue lupa waktu itu kayaknya terakhir sampai 2 miliar, terus mau dinaikin ke 5 miliar, ya itu juga akan ada dukungan semesta buat properti ya. Konstruksi mungkin dukungan
semestanya itu kepilih 02 ya, yang memang mau melanjutkan IKN, banyak proyek di sana, Nusantara, ya iya, itu iya. dukungan semesta juga ya. Tambang ya tadi mungkin stimulus Cina itu akan menguntungkan tambang. Jadi sektor ini bakal dapat dukungan semesta dari sisi astrologi, dan kalau kita lihat di dunia realnya, sektor ini juga akan kayaknya akan dapat dukungan semesta ya, akan diuntungkan. Nah, kalau untuk Fed rate selain ini kan yang rentan ke suku bunga, tech juga ya. Tech ini juga menurut gue perlu diperhatiin, karena kalau nanti Fed rate-nya turun, ya tech ini juga punya kan kuat naik. Memang tech udah naik mengantisipasi penurunan suku bunga, tapi kan pasti tahun ini akan muncul lagi ekspektasi The Fed untuk tahun depan gitu kan. Nah ini kalau memang nanti lanjut turun, ya saham-saham tech ini punya kan ya. Lagi koreksi sekarang, lagi menarik, ya ini diperhatiin. Kalau secara chartnya udah mendukung, ya kalian baru masuk. Jadi kalau sektor dari gue kira-kira itu bro, gue menjagokan properti, konstruksi, tambang, sama teknologi. Ya. Oke, Gitu. mantap. Thank you banget bro. Yuk. Wah ini luar biasa banget ya. Aku juga masih terkesima bro dengan penjelasan lo mengenai elemen-elemen tadi bro. Masuk banget. Gue jadi penasaran bro. Lu horoskopnya bro? Horoskop. Waduh, ketahuan dong. Pisces gue. Pisces. Oke, oh berarti bulan ini lah ya, mendekati bulan-bulan ini. Oke, ya. Jadi teman-teman Cuan Troopers tadi itu penjelasan yang menarik juga ya. Jadi memang tadi pas banget, ada beberapa kalian juga nih yang nanya-nanya ya mengenai sektor properti, begitu kan, bagaimana tanggapannya tadi ya udah dijelasin. Kalau misalnya dari sisi astrologi Chinese ya, atau dari Cina bagaimana. Jadi tentunya ini bantu untuk memilih lah atau mengeliminasi pilihan-pilihan sektor yang cukup banyak gitu kan, jadi kalian bisa fokus untuk ke beberapa ini ya. Tapi ini disclaimer, tetap teman-teman harus melakukan analisa tambahan sendiri masing-masing ya. Oke. Thank you banget ya Bronik untuk penjelasannya. Gue jadi penasaran, tadi lu bilang untuk properti CTRA nih buat lo. What do you think about BSDE bro? Kalau BSDE lo ngeliatnya gini aja dari sektor properti, jagoan lu CTRA ya daripada BSDE, atau lo CTRA ya? Oke. I see. Oke. Ya. Oke, tadi sebelum kita lanjut, teman-teman semua yang nonton malam hari ini, tadi gue suka banget penjelasannya ya mengenai Bro Nick menjelaskan melihat siklus siklus dari sektor gitu menurut astrologi. Teman-teman kalau misalnya ada yang ketinggalan, jangan khawatir, ini IG live-nya di save ya, direkam, jadi kalian bisa nonton nanti. Kalau misalnya IG live ini selesai, kalian bisa cek di Instagram Sukor Sekuritas. Ya, dan kalau misalnya teman-teman mau buku Art of Investing, bisa ya screenshot pembicaraan kita malam hari ini, terus tag Instagramnya Bro Nick Jansen, terus tag Sukor Sekuritas, sama masukin caption apa nih yang kalian dapat malam hari ini, atau mungkin ada kata-kata yang menarik yang disebut sama Bro Nick untuk jadi bekal kalian lah melakukan trading atau investasi pasar modal. Oke bro, jadi tadi gue udah janji nih sama teman-teman Cuan Troopers, kita bagi setengah-setengah untuk sama jawabin pertanyaan mereka gitu ya. Nggak apa-apa bro ya? Nggak apa-apa bro. Oke ya, ini karena banyak banget pertanyaannya, kalau ngobrol sama lu nih emang selalu rame nih, hampir 200 sekarang. Oke, jadi ada yang nanya nih bro, dari Budi Watt nih, gua tap aja deh questionnya. Nah, dia nanya borong banget nih ya, kayaknya ya. Secara trading NISP, BBTN sama BNGA gimana nih bro? Bagus, NISP bagus. Kalau ikut di grup Telegram gue tadi pagi udah direkom juga. BBTN juga bagus kan, hari ini naiknya banyak juga, breakout juga bagus. BNGA ini BNGA juga bagus. BNGA juga bagus. Tapi gini ya guys, kalau misalnya gue bilang bagus, bukan berarti dia besok akan naik terus gitu ya. Bagus tuh ya arahnya ke atas, tapi dalam perjalanan ke atas ada naik turun ya biasa ya. Gitu. Ya. Jadi bukan berarti saya kayak ini, kalau gue lihat BNGA bagus, tapi mungkin jangka pendek sih turun dulu ya. Baru nanti mungkin 1-2 minggu dia bisa naik lagi.
Kalau Oh, NISP sama apa tadi BBTN sih udah bagus sih. I see. Bagus Kalau BBTN bagus. secara general, kalau lu ngelihatnya setelah pemilu ini, sektor banking itu menurut lu oke nggak, Mas? Bagus. Atau masih tetap Bagus. defensif aja sebenarnya? Bagus Bagus. ya? Bagus. Bagus. Oke, Ranking ini bagus. oke, oke, sip, sip, sip. Oke, thank you ya buat yang nanya, dan juga untuk Bro Nick nih yang udah jawab pertanyaannya. Ini ada yang nanya mengenai panik nih bro. Ini ada beberapa juga nih yang nanya-nanya gue nih mengenai ini, mengenai karena sekarang kayaknya potensi Nusantara atau keberlanjutan IKN itu kayaknya semakin jelas gitu kan katanya gara-gara 02 kan. Dan kalau nggak salah Iya. PAN itu ada andilnya tuh di konsorsiumnya tuh. What do you think secara teknikal nih kalau sama PAN ini? Eh, gua mundur sebentar tadi ya ke pertanyaan BBTN. BBTN itu udah bagus, jadi udah masuk. Dia kan udah turun lama, terus udah sideways. Setahun ini dia akan uptrend. Jadi bagus ya, boleh dipantau BBTN sepanjang tahun. PANI ini kalau dari technical ya, itu akan koreksi dulu. Kalau dari technical sih akan koreksi dulu. Dia kemarin udah hampir mendekati all time high-nya ya. All time high-nya di 6.150. Gua ini nggak ada ini, jadi gimana ya, gue pegang aja deh. Kalau gue yang goyang, harap maklum ya guys. Ini all time high-nya di sini, dia kemarin ngetes tapi ininya merah ya. Cuma kalau dari sini dilihat ada divergen sih, kalau gue lihatnya ini koreksi dulu ya, begini dulu, jangka pendek. Habis itu baru nanti bisa naik. Tapi jangka pendeknya koreksi dulu untuk PANI. Jadi bisa dibilang PANI menarik di bawah 5.000 nggak sih bro? Ya bisa lah di bawah 5.000. Tapi kalau gue kayaknya lebih pelit sih, gue kayaknya 4.000 ya. Oke. Kalau dari gue ya, lebih pelit gue PANI. PANI ini kan sebenarnya kemarin mau right issue jadi apa enggak ya? Dia kan memang plan utamanya mau right issue, jadi memang harga dikerek ya. Dia punya project, makanya tahun kemarin kan properti sebenarnya melempem aja, cuma dia terbang sendiri karena dia mau right issue, ada project, ada target harga yang harus dicapai. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Mereka punya project sama technical. Kalau technical sih bilang dia mau turun dulu, ekstrimnya ya ke 4.300 sampai 4.000 ya. Tapi ya entah ya, dengan dia punya project, punya apa istilahnya moonstok tuh, punya ini ya, punya project ya, ini bisa aja terbang terus. Paling kalau mau beli ya kalau break di sini, break 6.000 ya baru dibayar. Tapi view gue jangka pendek turun dulu, habis itu baru naik ya. Oke. Itu PANI bro. Oke, mantap. Thank you banget Bro Nick. Tadi yang nanya PANI udah dijawab ya. Ini ada yang nanya, oh nih udah 2 kali orangnya nanya. Oh nih ada informasi ya, PANI udah RI katanya bulan Desember kemarin bro. Oh udah RI, oh ya udah. Ya, Gua ya. Jadi oke, kita lanjut. Thank you katanya yang udah dijawab bro katanya. Oke, kita lanjut ke ASI nih bro. Gimana? What do you think bro buat Astra nih, kan kemarin sempat ada isu-isu BYD mau masuk ke market dan sebagainya. Kalau secara teknikal lu ngeliat ASI gimana nih sebagai salah satu saham ASI kan jagoan memang di ISG? dia udah downtrend ya dari, nah ini juga sama nih. ASI ini kalau secara Chinese astrologi kan logam ya, kayak tahun kemarin ya nyungsep aja ASI itu. Ya dia naik ya, sebenarnya naik tapi nggak lama, dia nyungsepnya lumayan lama ya. Nyungsep ya, ini belum kelihatan ada tanda-tanda dia mau naik ya. Kalau dari technical sih ya kita harus nunggu tanda di sini. Dia sanggup nggak untuk bisa bikin reversal pattern di sini ya. Kalau sekarang sih belum ada, jadi belum bisa dibilang positif. Tapi kalau suku bunga turun, mestinya dia juga diuntungkan ya, karena dia juga bisnis mobil itu juga salah satu yang sensitif terhadap suku bunga. Nah cuman ya gue nggak tahu ya, kalau dari view gue si ASI ini akan digempur sama mobil listrik ya, karena sekarang harga mobil listrik itu udah sama dengan mobil bensin. Betul. Di posisi yang mirip-mirip ya, kayak Wuling, BYD, terus ada MG ya, MG. Itu kalau kita lihat mobil-mobil sekarang harga 400 juta, harga mobil listrik itu udah 400 juta lebih loh.
dengan teknologi listrik ya gue nggak ngerti juga ya adaptasi orang Indonesia seperti apa. Tapi kalau gue sekarang mau beli mobil harga 400, 500, ya mending beli mobil listrik daripada mobil konvensional. Hmm. Nah, Astra tuh kayaknya terlambat ya kalau gue lihat ya mengantisipasinya. Kebanyakan mobilnya masih di segmen-segmen hybrid, jadi Hmm. listriknya masih apa? Masih banci lah. Tapi gini, Astra kalau ada suku bunga mungkin akan tertolong ya akan positif. Tapi ya itu digempur mobil listrik juga jadi salah satu apa sentimen negatif ya buat Astra. Jadi gue bilang ya asalnya ada sisi positif, ada sisi negatif. Buat gue mungkin nggak terlalu menarik sih Astra untuk tahun ini. Ya, ya. Oke, mantap. Thank you banget, Bro. Jadi memang bisa dibilang ASI ada cukup beberapa tantangannya ya untuk perusahaannya lah ya Betul, ke depan. betul. Tapi oke, mungkin sedikit back to basic aja kali, Bro ya. Hmm, Mungkin jawab singkat aja nggak apa-apa karena mungkin teman-teman yang nonton malam hari juga mungkin ada yang baru pemula kan, Bro kan. Jadi hmm, hmm, kira-kira tadi lu ngomong mengenai reversal kan. Jadi kalau hmm, dari ASI ini hmm, belum ada hmm, tanda-tanda reversal. Mungkin sebagai hmm, seorang profesional trader satu hmm, atau dua hal yang cukup simple yang mungkin bisa dipelajari sama teman-teman yang nonton untuk tahu ada hmm. reversal itu biasanya melihatnya dari mana sih, Bro? Biasanya ada pattern namanya salah satu pattern namanya double bottom. Jadi Hmm. ini ada low pertama. Kalau low pertama ini nanti dites lagi dan nggak berhasil tembus, ya ini di retest lagi ke sini, tapi nggak berhasil tembus begini. Nah ini udah double bottom. Nah ini ada namanya reversal pattern ya, double Hmm. bottom. Kalau dia bisa ngelewatin titik ini, dia mulai masuk ke fase uptrend gitu. Tapi di sini ya kita belum bisa bilang dia akan naik ya. Hmm. Jadi ini turun, ini tuh sideways, nyamping. Jadi kan tren ada tiga, turun, nyamping, naik gitu. Kita di sini mau bilang naik ya terlalu dini ya, belum ada tanda-tandanya. Nyamping sih mungkin, naik Hmm. sih kayaknya belum deh gitu. Hmm. Tapi turun, turun ya ya ini antara turun atau nyamping dulu deh gitu. Kalau naik kayaknya belum. Hmm. Oke, oke, oke. Ya, jadi itu untuk Asia teman-teman ya. Tadi udah ada beberapa yang nanya, udah dijawab juga dan dibantu nih buat teman-teman yang baru mau belajar ya bagaimana contohnya melihat cara reversal dari technical analysis ya. Double bottom ya teman-teman ya. Bentuk huruf W lah ya kalau misalnya dibilang. Betul, Oke. begini ya. eh, kita lanjut lagi, Bro. Ada yang nanya tadi saham Excel, Bro. Gimana nih? What do you think? Excel, Hmm, coba bentar ya. 5 hari ke belakang minus sih 6%. Excel, bentar ya. Ini kok agak lama. Excel ini udah mendekati area koreksinya sih. Bentar ya, gua gambar. Ya, ini kalau di pattern di Elliott itu namanya koreksi ABC, jadi turun, naik, terus turun lagi gitu. Ini sih udah mendekati area-area bawahnya ya. Jadi ini kalau memang ntar gue lihat sih ya kayaknya bisa sih bertahan ya. Ya ini mungkin akan di area sekitar sini lah. Jadi di supportnya support pivot yang ini ya. Kira-kira ya depannya ini gue hapus aja biar nggak ngebingungin. Ini udah di area-area sini ya di sekitar 2.200-an. Kelihatan nggak ya? Ntar gue deketin ya. Ya, kelihatan bro, kelihatan aman. Ini sekitar di 2.200-an. Ini pun kalau teman-teman lihat bentukan candle hari ini tuh sebenarnya ini adalah candle reversal ya. Cuma memang dia butuh konfirmasi ya. Tapi ini udah di area dekat. Jadi dari sini dia akan naik. Ya dari area ini dia akan naik. Ya naiknya mungkin sampai sini dulu. Kalau bisa tembus baru dia naik lagi lebih tinggi ya. Tapi probability besar banget untuk dia mantul di area sekitar ya 2170-an lah ya. Deket-deket itu. Oke. Itu untuk Excel ya, Bro. Ya, ya. Jadi itu mungkin bisa jadi momen juga kali ya untuk yang mau ngambil opportunity di jump itu aja kali ya. Itu berapa persen ya dari support itu sampai ke resisten atas ya? 2450 sekitar 10%-an lah, 10% lebih ya. Ya, ya, ya. 10% lebih. Ya, belinya mungkin di 2.200 ke bawah.
Nanti jualnya di sekitar ya 2450-an lah. Bahkan Oke. bisa lebih ya kalau memang dia masuk Hmm. uptrend, dia bisa lebih tinggi daripada itu. Oke, siap. Thank you Bro Nick untuk jawabannya Yuk. buat sahamnya tadi apa ya? Aku sampai lupa. Excel. Oke. Nah, Hmm, ini ada yang nanya nih, kalau mengenai buka gimana nih Bro? What do you think nih buat buka? buka Hari tuh ini dia sudah lama minus nggak hampir lirik ya. 2% nih ya. Kalau buka ya model kayak gini sih jangan disentuh ya. Hmm. Kalau belum punya jangan disentuh. Kalau Ya, ya. udah punya ya kalau udah terlanjur punya dan mau hold ya ya udah dibiarin aja. Jangan di average dulu. Kenapa? Karena belum ada tanda-tanda mau naik. Kita percuma kalau average kalau dia turun terus kan. Hmm, hmm, hmm. Buka ini kalau dilihat dari sini ya kita nggak bisa lihat dia mau naik sih Hmm, ya nggak ada tanda-tanda dia mau naik. hmm. Ya, Jadi ya ini mungkin akan terus-terusan ke bawahnya lumayan. ya, Masih ya. masih jauh untuk bilang dia mau naik ya. Jauh. Hmm. Jadi ini kurang bagus lah. Ini di skip aja kalau belum Ya. punya ya. Kalau udah punya dan di hold ya terpaksa nunggu ya. Hmm. Hmm. Nggak ada tanda-tanda naik. Belum ada tanda-tanda naik. Belum ada tanda-tanda ya secara Bottom teknikal ya. belum ada tanda. Iya, belum ada tanda-tanda. Bottomnya aja belum belum kelihatan ya. Coba kalau ini anggap di pergen panjang ya. Ya, Ya, ya ya, ya. 150 kali ya. Dia akan retest 150-an lah. Ya, I see. ya 150-an lah. Oke, oke, oke. Ya. Turun ya. Mm-mm. Oke, kita lanjut lagi ya, Bro. Nih, Mm-mm. ada yang Mm-mm. nanya saham Medco, Bro. What do you think nih about Medco? Tadi juga ini banyak banget yang nanya Medco. Mungkin gua tap satu pertanyaannya tadi ya, biar jadi orang-orang tahu. Ya, Medco Medco saham. ini mudah-mudahan minggu ini bisa naik sih. Medco ini gini ya, kalau teman-teman yang udah pernah belajar technical sedikit-sedikit nonton YouTube atau apa dia lagi fase ini ya, fase bikin bikin flag ya, Ya. dikoreksi berbentuk flag ini. Mm. Ya, sorry. Ya. Ya, kira-kira gini. Jadi kalau tembus di atas ini dia menarik Hmm. ya, kalau bisa tembus di atas apa tembus dari flag ini menarik. Mudah-mudahan minggu ini bisa tembus sih. Ya, ini juga salah satu saham yang gua rekom juga ya buat minggu ini ya. Kalau teman-teman ikutin IG gua ada 3 saham yang gua rekom buat minggu ini ada CTRA, ada ERA sama ada Medco. CTRA Hmm. sama ERA udah hijau hari ini, Medco yang belum ya. Jadi mudah-mudahan minggu ini bisa naik ya. Gitu. Tapi dia harus keluar dulu dari sini, dari area ininya ya, flag bentuknya ini. Dan kayaknya sih minggu ini akan keluar, akan jalan minggu ini. Ya, mudah-mudahan. Tapi disclaimer ya, ini namanya Hmm. tebakan ya. Bisa salah, bisa benar. Oke, udah dijawab ya buat teman-teman tadi yang nanya Medco. Jadi kita tetap menunggu istilahnya kalau tembus garis itu tadi ya Bro ya, baru mungkin bisa kelihatan arahnya kemana. Jadi dari situ teman-teman baru bisa make decisions juga ya. Tapi ini disclaimer ya teman-teman ya, tetap melakukan semuanya itu dengan keputusan masing-masing ya, dengan dibarengi dengan analisa juga ya teman-teman ya. Oke, kita coba. Ini ada yang nanya, oke, Telkom, baik banget yang nanya Telkom nih bro. Telkom. Telkom Mm-mm. kayaknya, aduh, bagus lah Telkom. Ya, Telkom, Telkom bagus. Bagus. Ya, ya. Masih masih melanjutkan ya tuh bro, kira-kira atau Masih. mungkin ekspektasi koreksi dulu. Oke, kalau koreksi-koreksi kecil sih kemungkinan pasti ada. Mhm. Cuma ini masih bisa lanjut sih. Ya mungkin ini karena ini kan saham gede ya, saham yang apa? Mhm. IHSG mover ya. Jadi kalau IHSG tadi retest 7.400 terus koreksi, ya mungkin dia juga akan ikut-ikutan.
akan ikut ya. Cuman jangka pendek mungkin dia akan mencapai garis di atas ini dulu. Mudah-mudahan bisa nyampe ya. Dia akan menuju ke sini ya mungkin kalau di minggu ini ya mungkin 4.400 ya, 4.400, 4.500 dia akan ngejar garis ini. Jangka pendek ya. Oke. Oke. Bagus. Kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari Syamrizal Nugraha. Nanya mengenai matahari bro, LPPF. Gimana nih hari ini tertahan di Vibo penurunannya katanya. Mungkin boleh dibantu nih dengan insight-nya Bronik apa nih kira-kira mengenai LPPF. Sebenarnya agak kurang suka ya saham ini, tapi ya coba ya lihat bener nggak. Ya ini nyentuh area Vibo 06 tapi belum bisa dibilang tertahan ya, karena besok bisa aja turun lagi. Jadi kita butuh Oke, ini kalau dia bilang tertahan di Vibo, mestinya dia udah ngerti ya. Bro mesti nunggu ada swing di sini. Jadi kalau ada swing low, ya itu mengkonfirmasi bahwa memang supportnya di sini. 06 ini disupport, dia nge-swing, dia punya kan kuat naik. Tapi kalau dia nggak nge-swing, ya di skip aja. Jadi udah bener dia di sini, cuma masih kita butuh satu konfirmasi lagi adalah dia bisa naik ke atas high dari candle hari ini. Jadi naik ke atas 1975 ya. Itu baru kita dapat probability sekitar 70% lah bahwa dia akan naik. Kalau sekarang belum bisa dibilang tertahan ya, karena ya baru hari ini, besok dia bisa aja jebol lagi ke bawah. Ya, jadi dipantau. Ini butuh konfirmasi besok. Dia bisa nggak naik di atas ini ya, di atas 1975. Kalau bisa naik di atas 1975 punya kans. Oke. Siap. Oke, udah. Thank you ya, bro. Udah dijawab. Yang LPPF tadi Syamrizal udah dijawab ya. Kita lanjut lagi nih ke beberapa pertanyaan teman-teman. Ada yang nanya mengenai Unilever, bro. Apakah udah tanda reversal gitu ya? Tadi kita sempat bahas nih mengenai reversal gitu. Kira-kira kalau NVR ini udah tanda-tandanya belum nih? NVR ini belum. Oh gila. Dalam banget ya. Belum ada ya. Zaman udah berubah kayaknya ya. Saham kayak gini. Dulu saham defensif, sekarang nggak ada defensifnya. Iya bro, gila. Lu bayangin ya kalau orang invest dari tahun 2017 nih sampai sekarang udah turun 65%. Iya, ini kalau nabung saham dari 2017 ya udah boncos ini. Ya. Jadi ya teman-teman, ini pentingnya juga ya bagaimana kita belajar mengenai technical analysis ya teman-teman ya. Jadi kita harus tahu juga kapan masuk sama exit ya. Jadi memang saham itu juga perlu kita pantengin juga, perlu kita lihat juga secara berkala begitu ya teman-teman. Dan tentunya kita bisa belajar terus lah ya, seperti malam hari inilah kita langsung nih belajar langsung sama Bronik nih ya. Oke, kita lanjut mungkin ke beberapa pertanyaan. Ini ada yang nanya mengenai saham Goto, bro. What do you think kalau misalnya Goto? Tadi kita udah nanya buka, biar fair deh Goto gimana. Goto ini sebenarnya lebih bagus dari buka ya. Dia posisinya nggak di low-nya ya. Low-nya kan di sini ya. Ini tetap harus Oke, ini sama Goto ini juga kita mesti nunggu ya. Goto kalau misalnya dia bisa ketahan di sini, nanti belinya di sini. Kalau bisa ngelewatin ini, baru dibeli ya. Kalau sekarang jangan. Jadi udah bisa naik di atas 92 baru buy ya. Kalau technical tuh gitu ya, trader technical tuh sekarang harganya 83 nggak mau beli. Nanti udah 93 baru mau beli gitu. Ya. Jadi kita memang kayak orang tolol ya, dikasih harga 83 kita nggak mau beli, di 93 baru kita beli. Tapi emang technical sih kayak gitu. Ya. Jadi kita tadi kan nunggu konfirmasi kalau udah beneran naik baru kita buy. Karena kalau enggak ya dia turun. Ini sih kalau misalnya dia mau naik,
pattern yang gue harapkan adalah IHNS ya, kalau teman-teman yang udah tahu ya, inverted head and shoulder gini. Nah, tinggal ini bisa terjadi apa enggak, terutama di titik ininya ya, di sininya nih ketahan apa enggak. Kalau besok dia turun terus begini ya udah di skip aja. Berarti prediksinya nggak kejadian. Tapi kalau besok mulai naik, nah siap-siap mungkin yang terjadi ini, siap-siap nanti belinya di sini. Gitu. I see. Ya, jadi kita nunggu, kita bikin prediksi dulu. Kalau prediksi benar baru masuk. Kalau prediksi salah jangan masuk. Ya, ya, ya. Oke, itu tadi yang nanya Goto udah dijawab ya sama Bronik. Kita lanjut lagi nih ke pertanyaan. Mungkin kita mundur dikit kali ya ke tadi kan lu sempat ngobrol nih beberapa sektor, sempat mention sektor-sektor yang menarik nih bro ya kan menurut astrologi. Ini ada yang nanya tadi Gus, lu sempat mention bank digital, kira-kira tahun ini bisa dilihat ada beberapa yang mungkin bakal menarik nggak ya? Arto. Ya, pas banget ada yang nanya nih Chandra. Arto ya. Arto. Ya. Jagoan gua Arto. Ya, Arto memang hari ini lagi turun ya. Tapi nggak apa-apa, mestinya sih 2650 lah. Tadi gue udah kasih rekom juga di grup. Kira-kira kalau view gue ya, ini udah deket ke area supportnya ya. Feeling gue mungkin 27 sampai 2650. Habis itu dia akan mulai rally lagi. Ya, apalagi kalau The Fed beneran nurunin bunga untuk pertama kali sekitar bulan apa sih dia rencananya April atau Maret gitu ya. Kalau dia beneran nurunin aja sekali, itu akan jadi booster bagus buat Arto. Gue sih melihat Arto kalau kita bisa beli di 2650 ya, minimal 5.000 tahun ini bisa nyampe, jadi hampir beggar. Kalau based on technical ya, jadi tapi kalian ini sendiri ya, apa namanya, riset sendiri ya. Kalau view gue bisa 5.000 Arto tahun ini, belinya ya sekarang di bawah 727. Oke. Siap. Itu untuk pertanyaan tadi sudah dijawab ya teman-teman, kita lanjut. Ini ada yang bilang beras-beras lagi rame gitu ya. Gimana nih beras bisa rame ya? Jadi harga beras lagi menjulang ya teman-teman ya katanya ya. Jadi mungkin what do you think nih bro mengenai saham hoki nih? Kayaknya per beras lagi meroket nih harganya nih. Ya itu buat trading jangka pendek aja bisa ya. Saham hoki memang dari chartnya secara jangka pendek sih oke. Tapi kita nggak akan bisa berharap beras harga naiknya setahun penuh, nggak akan. Pemerintah pasti intervensi. Pasti. Betul. Ya, karena itu kan kemaslahatan banyak orang ya, kalau demo ya ribet nanti kan gitu. Tapi kalau dari chat memang menarik ya, dari chat sih bagus. Tapi ya itu cuma buat trading aja ya, satu kali swing aja nih, itu nanti kalian udah TP aja. Jadi ini misalnya ini naik nih ya, 250 ya udah harus di TP ya. Jangan lama-lama. Ini nggak bakal berlangsung lama kenaikan harga beras ini. Kita nggak lama lagi ada impor. Pokoknya kalau beras itu pemerintah campur tangan lah. Jadi kita nggak bisa berharap harganya bisa naik dalam jangka waktu lama ya. Setuju ya teman-teman. Jadi memang ada beberapa saham mungkin yang perlu kita lihat dengan waktu yang lebih singkat ya, begitu ya. Kalau misalnya kita mau mendapatkan profit, begitu kan. Tadi sudah dijelaskan juga ya bagaimana harga beras itu tidak mungkin dibiarkan begitu saja ya, meroket dan sebagainya begitu. Tadi seperti yang sudah dijelaskan sama Bro Nick ya. Oke, mungkin 2 atau 3 pertanyaan lagi ya teman-teman. Coba kita tanya lagi di sini. Ada yang nanya mengenai agro bro. Masih bagus nggak untuk tahun ini katanya? What do you think nih? Agro itu kan sebenarnya kayak dianggap bank digital juga ya, pada waktu itu naiknya ya mungkin barengan sama Arto dan teman-teman ya. Punya kans sih ke tahun ini, punya kans, tapi mungkin jangka pendek belum ya. Coba dia belum kelihatan banget dia mau naik, tapi tanda-tandanya ada ya. Worst skenario-nya mungkin yang tadi ya, double bottom di sini. Jadi habis ke situ dia baru, ini worst skenario sih. Ke sini dulu baru naik, tapi ini worst skenario. Dari sini langsung naik juga bisa ya, apalagi kalau misalnya tadi gambar gua di Arto itu bener ya, Arto 2650 dia mantul, mestinya dia juga bisa narik sih teman-temannya yang lain ya, di kayak BBYB, BBHI, Agro itu kan biasa gerakannya
ngikutin Arto ya sebagai leadernya ya. Ya ini bisa bisa naik juga. Ya mudah-mudahan ya. Ya ini kalau dari sini gue belum bisa bilang beli sekarang ya, belum bisa ditentuin arahnya ya. Kita perlu lihat dulu yang terjadi di area sini apa ya. Kalau nanti dia ada pattern reversal itu artinya berubah arah ya dari turun jadi naik. Ya kita tunggu di sini karena biasanya kalau dari turun jadi naik itu ada reversal pattern yang bakal muncul. Nah sekarang reversal patternnya belum ada. Nanti kalau udah ada ya bisa di-buy. Oke. Kalau nggak muncul, buy-nya nanti di sini. Kalau muncul di sini baru kita buy. Oke, ya. Oke, mungkin Bro satu pertanyaan lagi ya, boleh ya kita coba. Ini ada yang nanya BBHI dong katanya. Ini Bang Alo, jadi Bank Digital Mega Corpora nih ya. Tapi hari ini dia itu turun ya 1,77. Turun karena dia dia turun karena dia ngikutin si Arto ya. Biasanya sih memang itu kan ketarik satu sektor ya. Ini kalau view dari gue sih dia akan retest ini dulu ya. Tes area ini berapa nih? 1000 ya. Ya mendekati 1000 lah. Nanti kalau mau coba dilihat ya. Dia bisa mantul nggak dari 1000 ya. Bisa nge-swing nggak? Swing low ya di bawah. Kalau dia bisa nge-swing low, punya kans buat rebound. Tapi kalau ini dijebol, ya lupakan. Tapi mestinya sih kalau dari sentimen yang ada untuk tahun ini, mestinya bisa di 1000 ini probability dia buat mantul tuh cukup besar ya. Jadi tungguin aja di 1000. Ini support yang nggak boleh ditembus. Kalau ini ditembus nanti turunnya agak lumayan. Oke. Agak lumayan. Siap. Yep. Ini kebantu banget nih ya gitu buat teman-teman teman-teman yang mau nanya BBHI udah dikasih teknikalnya sama Bro Nick, jadi bisa kalian pelajari ya. Mungkin ini udah jam 9.30 udah lewat 9.31. Teman-teman semua malam hari ini kalau misalnya kalian ada yang bertanya belum kejawab dan mungkin baru join di pertengahan dari IG Live ini, kalian bisa nonton lagi ya dari awal, siapa tahu tadi pertanyaan kalian itu udah dijawab juga sebenarnya sama Bro Nick ya. Nah tapi kalau misalnya teman-teman di sini ada mau pertanyaan lanjutan dan sebagainya, mungkin bisa langsung aja follow Instagramnya Bro Nick Jansen ya. Bro Nick Jansen juga kayaknya lu ada community juga ya Bro ya, ada grup lu, mungkin teman-teman di sini ada Telegram. Ada teman-teman yang tertarik mungkin bisa langsung DM aja ya di Instagramnya Bro Nick Jansen, bisa belajar langsung gitu. Oke, Bro, gue mau say thank you lagi ya sekali lagi. Ya, thank you Bos, sama-sama Bro. Thank you. Selalu seru, selalu rame. Sampai ketemu lagi ya Bro ya di Agile. Yo, thank you ya Bro. Sorry nih, gue nggak bisa lihat lu ya. Jadi gue nggak tahu reaksi lu, respon lu kayak apa ya. Gue dada aja dari tadi, gue lupa. Lu nggak bisa lihat gue. Sorry. Oke, selamat malam semuanya. Oke, yo, thank you.